Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari Prodi PGMI semester 2 Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan menjawab atau memaparkan hasil jawaban UAS mata kuliah ilmu tafsir. Ya, langsung saja. Yang pertama pertanyaannya yaitu, apa judul makalah kelompok pertama? Sebutkan ayat dan surat apa yang dibahasnya serta bagaimana tafsir atau penjelasannya. Nah, untuk judul makalah kelompok pertama yang saya tahu yaitu pengertian dan perbedaan ilmu tafsir dan takwil. Menurut TM Habib TM Hasbi As-Siddiq, ilmu tafsir adalah apa ya? Adalah ilmu yang menerangkan tentang hal nuzulul ayat, keadaan-keadaannya dan kisah-kisahnya, sebab turunnya tertib. Jadi setiap turunnya ayat itu pasti ada peristiwa-peristiwanya, tidak langsung menurunkan tanpa ada sebab-sebabnya atau tidak ada kisah-kisahnya. Nah, makanya secara tertib menurut ilmu tafsir dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua, surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Terus ada juga muhkam dan mutasabihnya, mujmal dan mufassalnya, halal dan haramnya, wa'id dan wa'idnya, dan amar dan nahinya, serta iktibar dan amsalnya. Nah, itu menurut Hasbi As-Siddiq, ya. Terus yang kedua menurut Imam Al-Jarqani, bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas kandungan Al-Quran baik dari segi pemahaman makna atau arti sesuai kehendak Allah menurut kadar kesanggupan manusia. Nah, ya, menurut Al-Jarqani ini umum bagi kalangan umum, ya. Ada kalangan umum itu termasuk yang awam dan yang standar EQ-nya, melainkan untuk yang ahli ilmu itu bahwa tafsir itu lebih dalam satu ayat bisa mendalami atau memaknai yang lebih dalam. Itulah khusus untuk yang orang yang berilmu. Beda atau melainkan kalau yang masyawam itu cukup standar Indonesia saja, ya, agar dapat memahami dan dapat mengamalkannya. Nah, terus perbedaannya apa ilmu tafsir dan tafsir atau takwil? Yaitu antara lain, ya, satu, dari segi kedudukannya ilmu tafsir alat untuk menafsirkan, sedangkan takwil atau tafsir itu pekerjaan atau hasil dari usaha penafsiran. Nah, terus yang kedua, dari segi tujuan mempelajari ilmu tafsir, keduanya tafsir dan takwil, ya, yaitu agar mengetahui bagaimana cara menafsirkan Al-Quran atau agar mampu menafsirkan, sedangkan tafsir untuk mengetahui apa maksud atau kandungan ayat-ayat tersebut. Nah, kalau tidak ada ilmu tafsir, tidak ada takwil, nah, maka manusia atau yang lainnya, makhluk lainnya, itu tidak tahu artinya, ya,
tidak tahu maknanya. Orang ayat alif lam mim juga kan hanya Allah yang tahu, hanya manusia mah wallahu alam bishawab saja. Itu di situ. Ya. Terus wallahu alam aja ya. Alif lam mim itu tidak ada yang mengetahui. Bagi orang awam apa itu artinya nggak tahu, hanya orang-orang berilmu dan Allah yang tahu. Yang dikasih tahu sama Allah itulah yang dapat mengetahui apa ayat alif lam mim tersebut. Contohnya itu ya. Terus yang ketiga, dari segi kitab-kitabnya atau materinya, ilmu tafsir, kitab-kitab ulumul Quran atau ilmu tafsir misalnya Manahil al-Irfan fi ulum Al-Quran karya Abdul Azim Az-Zarqani. Sedangkan kitab-kitab tafsir ialah kitab-kitab yang secara khusus disusun dalam memahami maksud ayat-ayat Al-Quran, misalnya tafsir Al-Marogi karya Mustafa Al-Marogi ya. Ada juga tafsir Jalalain atau tafsir Sawi, tafsir lainnya. Terus dilihat dari segi sebab akibat, tafsir mampu menafsirkan Al-Quran. Sedangkan tafsir belum tentu menyebabkan orang bisa menafsirkan atau mengetahui tafsir Al-Quran. Nah, ini tafsir atau takwil ya. Nah, apa sih takwil itu? Nah, takwil berasal dari kata awal, takwil awal, yang berarti al-marja, yang berarti tempat, bahwa takwil berarti interpretasi atau memalingkan makna ayat Al-Quran dari kemungkinan makna lain. Sementara lainnya menganggap bahwa takwil sinonim dengan tafsir itu ya, bersamaan. Ya, tafsir sama takwil itu tidak beda jauh. Begitupun anggapan para ulama klasik yang menganggap takwil sama dengan tafsir, ya, tidak beda jauh. Karena takwil itu apa ya? Hasil dari ilmu, hasil dari galian, hasil dari pengetahuan, itulah disebut takwil ya. Nah, para ulama membedakan antara tafsir dan takwil. Menurut mereka, tafsir lebih mengarah pada pengertian yang bersifat lahir ayat. Jadi tafsir terfokus pada makna teks lainnya, sedangkan takwil mengacu pada pengambilan makna yang lebih mendalam, makna yang tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, tidak beda jauh ya. Sama-sama sama-sama mencari apa arti dan sebabnya adanya Al-Quran. Nah, dari situ akhirnya menghasilkan suatu pemahaman untuk para manusia yang lainnya ya, para masyarakat yang lainnya. Nah, ayat dan surat yang dibahas di makalah ini adalah surat Al-Furqan ya, yang artinya tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu dengan membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan paling baik penjelasannya. Pada ayat ini membahas tentang penggunaan kata tafsir, yang diartikan juga penjelasan lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu
Itu ya. Jadi yang pertama itu ayat yang membahas penggunaan tafsir yang diartikan juga penjelasan. Ya, penjelasannya. Terus yang kedua yaitu sebutkan judul makalah kelompok 2 sampai 5 serta berikan penjelasan singkatnya minimal 2 kalimat atau maksimal 5 kalimat sesuai dengan pemahaman yang sudah didapat dari proses perkuliahan. Nah, judul makalah kelompok 2 yaitu fase-fase perkembangan tafsir. Jadi perkembangan tafsir terhadap terbagi menjadi 2 fase, menjadi beberapa fase ya, bukan 2 fase, beberapa fase. Antara lainnya yaitu fase perkembangan pada masa Nabi Muhammad dan 2 perkembangan pada masa musafir dan kalangan sahabat. Nah, jadi setelah Nabi dan selanjutnya yaitu Nabi Muhammad, sahabatnya. Jadi pada fase Nabi Muhammad itu belum ada pembukuan, ya, belum ada pembukuan, hanya tersebar melalui lisan ke lisan, ya, belum ada pembukuan. Nah, jadi masih ada secara lisan ke lisan dari Nabi Muhammad sampai ke pendengar sahabat, dari sahabatnya ke jamaahnya dan selanjutnya ke generasi-generasi lainnya. Terus fase sahabat yaitu dalam fase sahabat mulailah ada perencanaan untuk membukukan, karena melihat generasi sekarang yang selanjutnya yaitu kurang untuk menghafal atau gimana ya, jadi takut generasi selanjutnya tidak bisa memahami Al-Quran walaupun tidak secara utuhnya. Akhirnya para sahabat membukukan agar dapat dipahami untuk generasi selanjutnya. Walaupun para sahabat sangat hati-hati dan masih sangat mendengar apa perkataan Nabi sebelumnya, belum ada izin belum dikasih izin untuk membukukan tafsiran Al-Quran dari Nabi. Ya, dari situ ya. Terus sumber-sumber penafsiran pada masa sahabat diantaranya itu sumbernya dari Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad SAW yang langsung didengar oleh para sahabatnya. Terus sumbernya dari ijtihad, terus Alkitab, keistimewaan tafsir pada zaman sahabat lainnya. Terus para sahabat juga menafsirkan tidak semuanya menafsirkannya tidak semuanya yang lebih dalam, melainkan global saja supaya masyarakat umum mudah memahaminya. Terus judul makalah yang ketiga yaitu fase perkembangan tafsir pada masa tabi'in. Dalam kepemimpinan Khulafatur Rasyidin berakhir pada masa pemerintahan kemudian dipegang oleh generasi berikutnya yaitu generasi tabi'in, yang tentunya segala urusan yang terjadi pada masa sahabat berganti alih kepada masa tabi'in.
Ya. Begitu juga mengenai mengenai hal ilmu yang telah berkembang pada masa itu yang tentunya diteruskan oleh para tabi'in, ya. Sesuai dengan bidangnya masing-masing, khususnya juga dalam ilmu tafsir yang akan dibahas pada makalah ini. Dalam hal penafsiran yang pada masa ke masa telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, ya, jadi semakin generasi selanjutnya pada masa-masa sahabat, tabi'in, tabi'at, ya, itu sangat masih sangat mengulik, masih bersemangat mengkaji dalam hal-hal ilmu pengetahuan. Bedanya zaman sekarang ini pengennya instan, langsung jadi, yang langsung dipakai saja, tidak mau menggali itu ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, bagaimana makna Al-Quran yang sebenarnya, bagaimana makna Al-Quran yang paling luas, karena zaman sekarang pengennya yang lebih instan, ya. Nah, itulah makanya pada masa tersebut semakin pesat dalam ilmu pengetahuannya, semakin maju, ya. Selanjutnya yaitu makalah yang keempat. Pada makalah yang keempat itu masa kodifikasi. Menurut makalah yang keempat tentang modifikasi tafsir, yaitu diantaranya pada tahap tafsir yang pertama, tafsir masa sebelum dibukukan secara sistematis, yaitu disusun secara berurutan ayat demi ayat dan demi surat Al-Quran sampai akhir, tetapi hanya merupakan usaha sampingan. Nah, ya, jadi yang pertama itu masih ada Nabi, ya, karena Nabi belum mengizinkan untuk membukukan, maka para sahabat yang ingin menguliknya, yang ahli ilmu, itu dibukukan, tapi tidak dikhususkan, melainkan hanya sampingan, hanya iseng-iseng, ya. Nah, terus yang kedua yaitu munculnya beberapa ulama yang menulis tafsir secara khusus dan berusaha memisahkan antara penafsir Al-Quran dan hadis. Nah, pada masa kedua yaitu adanya penulisan dikhususkan untuk membukukan dan membedakan Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena hadis dan Al-Quran itu kadang-kadang ada yang hampir sama, ya, hampir sama. Terus juga para penghafal Al-Quran pada zaman dahulu sudah pada gugur, takutnya tidak bisa memisahkan antara hadis dan Al-Quran. Nah, tahap yang ketiga yaitu perkembangan tafsir tidak berhenti sampai pada corak tafsir bil ma'thur saja sebagai yang dilakukan oleh beberapa ulama tersebut di atas, tetapi berlanjut pada perkembangan meringkas, ya, perkembangan untuk meringkas sanad-sanad dan menghimpun berbagai pendapat tanpa menyebutkan pemilik, bercampurnya antara riwayat-riwayat yang sahih dengan yang tidak sahih. Nah, jadi diringkas, dibukukan terlebih dahulu, ya, dibukukan terlebih dahulu nanti supaya tafsir bil ma'thur itu jadi seperti untuk mengkhususkan sanad-sanad Al-Quran, ilmu-ilmu yang mengasih pemahaman itu dari siapanya dikhususkan, supaya kita itu Al-Quran itu ada yang bertanggung jawab
ya memberikan fatwa itu memberi fatwa, para ilmu itu akan bertanggung jawab ya, tidak supaya bercampur tangan, tidak hanya orang awam yang memberikan fatwa kepada masyarakat yang lainnya tetapi tidak sahih. Itu makanya diadakanlah ilmu tafsir bil ma'sur ya, untuk mengkhususkan sanad-sanadnya, ringkas sanad-sanadnya, riwayat-riwayatnya yang sahih dan dapat dipercaya sebagai hujjah, pedoman dan lain sebagainya. Tahap yang keempat yaitu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka pembukaan tafsir sudah mulai mencapai kesempurnaan. Nah, sudah sanadnya sudah terpisahkan, sudah dikhususkan, riwayat-riwayatnya, ayat-ayatnya sudah ditata secara teratur. Akhirnya itulah masa keempat, yaitu banyaknya ilmu pengetahuan yang cabang. Jadi akhirnya muncullah madhab ya para penafsir dalam menafsirkan, berpegang pada pemahaman pribadi dan mengarah kepada berbagai kecerdasannya. Akhirnya setiap masa dari masa tabi'in itu sangat ingin mengulik apa itu Al-Quran, bagaimana kelebihan Al-Quran, bagaimana kedahsyatan Al-Quran. Akhirnya para ilmuwan berpegang dengan pemahaman sendirinya. Akhirnya muncullah menjadi mazhab-mazhab ya. Terakhir judul makalah yang kelima yaitu tafsir bil al-ma'sur. Tafsir bil al-ma'sur adalah suatu usaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan hadis. Bahkan perkataan para sahabat termasuk juga para tabi'in, dan penafsiran ini adalah merupakan jalan yang paling aman untuk menghindari terjadinya salah pemahaman terhadap makna ayat Al-Quran ya. Makna yang kurang jelas, dan tafsir ini sudah dimulai dari masa sahabat yang mereka hanya menafsirkan bagian-bagian yang sulit dipahami bagi orang-orang yang semasa dengan mereka, tidak mencakup semua ayat Al-Quran. Dan mereka juga menafsirkan bagian-bagian yang sulit dipahami orang-orang awam, yang orang-orang umum ya. Akhirnya memakai metode tafsir bil al-ma'sur untuk membedakan atau menjelaskan dengan disambung-sambungkan penafsiran Al-Quran dengan hadis, perkataan hadis qudsi, hadis sahih dan lain sebagainya, untuk dapat memahami bagaimana tafsiran Al-Quran bersandingan dengan apa ini, sama atau tidak dengan hadis-hadis Nabi. Mungkin dari situ para ulama mencari makna dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, para ahli tafsir bil al-ma'sur yaitu diantaranya tafsir Ibnu Jarir, tafsir As-Samarqandi, tafsir As-Salabi dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya yaitu yang pertanyaan yang ketiga, apa yang Anda pahami dari diskusi kelompok 6? Judulnya apa, dan kemukakan pemahaman yang Anda dapat, sertakan seperti apa masukan dari kelompok lainnya dan dosen. Judul makalah yang keenam yaitu tafsir bil al-ra'i. Jadi tafsir bil al-ra'i itu ya merupakan salah satu metode dalam penafsiran Al-Quran yang dalam penjelasan maknanya atau maksudnya hanya berpegang pada pemahaman sendiri, mengambil kesimpulan istibatnya
pada logika sendiri ya, melalui otak pemahaman orang tersebut, tidak tidak melihat atau membandingkan dengan hadis-hadis dari Nabi Muhammad ya. Itu pemahaman menurut sendirinya. Para ahli ilmu tafsir membedakan tafsir bil ar-ra'i ke dalam dua macam, yaitu tafsir bil ar-ra'i yang terpuji dan yang tercela. Ya. Menurut saya sendiri, tafsir bil ar-ra'i ini ya terkadang menurut akal tersebut bisa mudah dipahami bagi orang-orang awam ya. Tapi kurang baik bagi orang yang ahli ilmu tafsir untuk memakainya, melainkan harus menyesuaikan dengan tafsir terdahulu ya. Nah, terus ya, pertanyaan yang keempat yaitu, sebutkan Anda dari kelompok berapa setelah pelaksanaan UTS. Apa judul makalah Anda dan kemukakan secara singkat bagaimana isi pembahasan makalahnya. Saya sendiri dari kelompok setelah UTS itu kelompok 9, yaitu materinya modifikasi Al-Quran, yaitu pembahasannya tentang dari keluarnya atau diturunkannya Al-Quran melalui Nabi hingga pembukuan sampai sekarang untuk menjadikan pedoman ya. Cukup segitu yang dapat saya simpulkan. Nah, terus pertanyaan yang kelima yaitu, coba Anda jelaskan perbedaan tafsir dan takwil serta berikan masing-masing contohnya. Tadi udah disindir pada pertanyaan yang awal, yaitu tafsir dan takwil itu tidak beda jauh, melainkan tafsir itu hanya mengkhususkan menggali tentang sebab turunnya ayat Al-Quran dan bagaimana berurutannya Al-Quran. Nah, itulah yang disebut tafsir. Nah, terus kalau takwil yaitu ilmu yang menggali makna dalam ayat-ayat Al-Qur'annya. Beda ya, beda sedikit. Terus contoh tafsir dan takwil pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jika diartikan la syakka fihi, tidak ada kebimbangan di dalamnya, maka ini adalah tafsir. Sedangkan jika takwil, tidak ada keraguan di kalangan kaum yang beriman. Nah, disitulah perbedaan tafsir dan takwil dalam Al-Quran ya. Cukup sekian pemaparan dari saya sendiri. Mungkin pemaparan saya sendiri kurang memuaskan, mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran.
masih kurang dalam ilmu pengetahuannya, ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.